Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala khair ibtida'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa ba'du fa hadhihi masailun mukhtasirah min ba'di kutubin hujjatil islam al-Ghazali galiban man arafaha wa amila biha narju lahu minallahi ayyakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita di malam ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkumpulan keluarga ini. Mudah-mudahan keluarga kita ini dijadikan keluarga yang dipenuhi dengan keberkahan, dipenuhi dengan ketenangan, dipenuhi dengan kasih sayang, dan dipenuhi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang dari kitab ini, meneruskan dari kebiasaan yang sudah biasa dilakukan sini. Jadi Habib pun ingin ikut membaca kitab ini biar kita selalu istiqomah ya. Jadi sekarang Habib bukan ingin berceramah, tapi ingin ikut membaca kitab Risalatul Jami'ah ini. Alhamdulillah, kata pengarang kitab tadi di dalam muqaddimah ketika mengarang kitab ini, beliau mencantumkan satu hadis yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan yaltamisu fiha ilman, yang dia tempuh jalan tersebut untuk mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan menunjukkan dia jalan menuju ke surga ya. Tadi yang dari jauh datang ke sini niatnya untuk pengajian, untuk menuntut ilmu, itu insya Allah akan Allah mudahkan jalannya dia untuk menuju ke surga nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua juga, kenapa Habib ingin ikut membaca kitab ini, karena secara tidak langsung si pengarang kitab ini, pengarang yang selalu yang menjadi hanca di pengajian kita ini, itu dikarang oleh kakeknya Habib ya. Kakek saya yaitu Habib Ahmad bin Zain bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain bin Alwi bin Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi pengarang kitab ini masih kakeknya Habib ya. Jadi rasanya kurang masa Habib kesini orang lain membaca kitabnya tapi cucunya enggak. Jadi Habib pun ingin ikut membaca kitab ini. Jadi Habib Ahmad bin Zain ini siapa? Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini adalah
salah satu murid kesayangan daripada seorang wali besar, ulama besar, yaitu Qutbul Isyad wa Gausil Bilad wal Ibad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau yang pernah membaca Rotib Al-Haddad, itu yang mengarang Rotib Al-Haddad jadi Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini yang kita pelajari kitabnya setiap kali pengajian di sini. Ini adalah ulama besar, murid dari ulama besar, keturunan dari ulama besar. Beliau adalah murid dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Rotibul Haddad. Kalau yang pernah baca Rotibul Haddad, ini gurunya beliau yang ngarang Rotib. Habib Ahmad bin Zain bin Alwi bin Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, kakek beliau. Tadi Habib Ahmad bin Zain bin Alwi bin Ahmad. Itu Habib Ahmad itu kakek beliau ini adalah salah satu Ahmad yang dahulu terkenal dengan julukan Ahmadain. Dulu ada dua orang Ahmad yang dijuluki dengan Ahmadain. Artinya itu dua orang yang bernama Ahmad yang terkenal. Salah satunya kakek beliau ini Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, Shahib Syi'ib julukannya. Yang pertama siapa? Dua Ahmad yang terkenal itu. Yang pertama namanya Ahmad Al-Muhajir. Ya, bukan saya tapi ya, kakeknya kita, ya, kakeknya para habaib. Siapa beliau itu? Habib Ahmad Al-Muhajir itu adalah keturunan Nabi Muhammad yang pertama kali hijrah pindah ke kota Tarim. Dulu kan Tarim itu kan di Yaman, sedangkan anak keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kebanyakan ada di Mekkah dan Madinah. Nah, yang pertama kali sampai sekarang itu banyak keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Yaman. Yang pertama kali itu dibawa oleh Habib Ahmad Al-Muhajir. Namanya aslinya itu Ahmad, bapaknya Isya namanya. Jadi Ahmad bin Isya. Karena dia yang pertama kali hijrah, dikasihlah julukan Al-Muhajir, yang artinya orang yang berhijrah, yang berpindah. Nah, yang satunya lagi Ahmad Shahib Syi'ib, kakeknya pengarang kitab ini tadi, yang mana beliau itu terkenal dengan banyaknya ibadahnya, sangat banyak ibadahnya. Beliau mengukur sholat sunnah malamnya beliau. Sholat sunnah malamnya itu diukur setiap kali 2 rakaat, maka beliau akan memakan 2 kurma. Akhirnya ketika satu malam selesai, dan beliau itu sudah bertumpukan biji kurma. Nah, hitung aja, kalau banyaknya biji kurma semuanya itu berarti itu jumlah rakaat sholat malamnya beliau. Kalau kita kan sholat malam ya 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, itu udah capek. Beliau ini sampai biji kurma itu berserakan di ruangannya. Bahkan ada yang meriwayatkan pernah sampai sesekali itu biji kurma itu menenggelamkan kaki beliau. Saking banyak sholat malam, saking banyak sholat malamnya. Ketika wafatnya, ketika dikuburkan, kubur beliau ini jauh dari kota Tarim. Jauh, itu berkilo-kilo dari kota Tarim kuburannya.
Sampai kota Tarim mengetahui ini wangi dari kuburannya Habib Ahmad Al-Habsyi tadi, Sohib Siib, yang dijuluki Sohib Siib. Sampai sekarang pun masih ada kuburannya itu ditutupi dengan kubah, tapi baunya masih keluar dari kubah itu, saking wanginya kuburannya. Nah itu makanya alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat barokah daripada membaca kitab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islam, rukun-rukun Islam khamsatun, ada 5. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua wa iqamus shalah, dan melaksanakan sholat. Yang ketiga wa ita'uz zakat, dan menunaikan zakat. Wa saumu Ramadan, dan yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji bagi yang mampu ya. Itu 5 daripada rukun-rukun Islam. Di sini ditambahkan ma'al ikhlasi wa tasdiqi. Nah itu 5 rukun tersebut wajib dilakukan oleh seorang muslim ya. Wajib dilakukan oleh setiap orang muslim dan muslimat, orang muslim laki-laki dan perempuan. Tapi ingat, ma'al ikhlasi wa tasdiki, itu dilakukan dengan ikhlas dan percaya dan iman ya. Faman lam yakun mukhlison, siapa yang melakukannya tidak dengan ikhlas, fahuwa munafik, maka dia digolongkan orang-orang munafik. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbi fahuwa kafir, dan siapa yang tidak membenarkannya dengan hati, dia tidak percaya, saya tidak percaya dengan rukun Islam ya. Fahuwa kafir, maka dia tergolong orang-orang kafir ya, walaupun dia mengaku Islam. Nah ingat, di sini ada kata-kata melakukannya dengan ikhlas, maka dia tergolong orang-orang munafik. Lebih, kalau saya tidak ikhlas berarti sholat saya tidak diterima. Urusan diterima atau tidak diterima itu urusan Allah ya. Jadi andaikan ada yang berkata, saya pengen sholat tapi hati saya masih kotor, itu beda urusan. Namanya kewajiban harus dilakukan. Sholat, mau di dalam hatinya masih ada sombong, mau di dalam hatinya masih ada pengen dipuji orang, mau di dalam hatinya pengen dianggap orang soleh, tetap wajib sholat. Nanti kalau di dalam hatinya masih tidak ikhlas, selain Allah dia beribadah, sholat seumpamanya pengen dipuji orang, berarti tujuan sholatnya bukan karena Allah, tapi pengen dipuji orang. Dia tergolong orang-orang munafik. Tapi sholatnya bagaimana? Harus tetap dilakukan ya. Begitu juga dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Seperti apa? Zakat, puasa, naik haji, dan yang lain-lainnya yang merupakan kewajiban Islam. Andaikan orang, saya tidak mau naik, saya punya uang tapi saya nggak mau naik haji. Kenapa? Karena takut sombong nantinya. Enggak, itu urusan beda. Naik haji dulu, urusan hati perbaiki nanti ya. Saya mau puasa, saya mau zakat ya, tapi saya sengaja zakatnya banyak. Biar apa? Biar dipuji orang. Ya itu urusan beda. Zakat tetap
wajib. Urusan pengen apapun, pengen dipuji orang, itu urusan beda ya. Kalau pengen pokoknya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cari, berarti kita golongan orang munafik. Makanya bagi yang perempuan, kebanyakan perempuan beralasan tidak memakai jilbab karena hatinya belum bersih. Padahal memakai jilbab itu apa? Wajib. Urusan hati bersih urusan belakangan, kewajiban dilakukan dulu, sama kayak sholat tadi, paham gak? Nah, pakai jilbab dulu ya. Kita masih senang maksiat, kita masih senang ini itu, kita senang ibadah, kita senang maksiat, sama aja wajib pakai jilbab. Tidak bisa kita hukumi tunggu hati saya sudah bersih baru saya mau memakai jilbab ya. Percuma hati kotor kalau percuma pakai jilbab kalau hatinya masih kotor. Ini pemahaman yang salah ini ya. Ini pemahaman yang salah. Urusan kewajiban harus dilakukan apapun alasannya, kecuali ibadah-ibadah sunnah. Seperti apa? Sodako. Kalau sodako lebih baik orang tidak tahu ya. Orang tidak tahu, sembunyiin sodako. Kalau sekiranya kita mau sodako tapi niat hatinya sombong, mending mana? Kalau kata Habib, mending jangan sodako waktu itu. Nanti kalau sudah hilang niat sombongnya baru sodako. Karena kenapa? Sodako hukumnya apa? Sunnah. Jaga hati hukumnya apa? Wajib. Menang mana wajib sama sunnah? Menang wajib. Itulah perbedaannya sodako sama zakat. Zakat wajib, nggak ada hubungannya sama hati. Mau hatinya rusak, mau hatinya bersih, wajib zakat. Kalau sodako, jaga hati bener-bener ya. Makanya sodako itu mending orang nggak tahu. Kalau zakat, orang mau tahu mau nggak wajib zakat. Karena sodako itu perlu juga kita jaga hati. Jangan sampai kita bersodakoh untuk alasan mengotori hati. Nah, ingat ya, kayak itulah ya. Itu hukum jilbab yang orang sering perbincangkan di luar sebagai alasan. Saya tidak mau pakai jilbab kalau hati saya belum bersih. Itu urusan beda ya. Jadi jilbab itu wajib dipakai, mau serusak apapun orangnya. Nah, qawaidul aqaid wa aslul iman, dan aslinya iman. Iman itu apa sih? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana sih maksudnya? Anna atakida annallaha ta'ala mawjudun. Kita harus berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mawjud, ada. Allah itu benar-benar ada. Nah, jangan sampai kita selama ini cuma berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebatas tulisan Allah. Itu bukan Allah, itu bukan tulisan Allah itu. Allah itu benar-benar ada. Bagaimana? Ya nggak tahu. Nanti di akhirat baru kita tahu. Makanya jangan sampai kita itu membatasi bahwa Allah itu sekedar tulisan. Ingat Allah, yang diingat apanya? Tulisan Allah, bukan seperti itu Allah. Allah itu bukan seperti itu. Wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu Maha Esa, tidak ada duanya, la syarika lahu, dan tidak ada sekutunya.
Ya, Allah tidak membutuhkan makhluk, tidak membutuhkan seseorang yang membantu Allah untuk menciptakan dunia, enggak. Allah tidak membutuhkan siapapun apapun untuk membantu Allah mengatur segala alam semesta, enggak. Allah tidak membutuhkan siapapun untuk membantu Allah untuk menciptakan surga dan neraka, enggak. Karena Allah itu Maha Esa. Ada orang ateis yang bertanya seperti ini. Ini hati-hati dengan pertanyaan seperti ini nih. Apakah bisa Allah menciptakan Tuhan? Coba. Allah kan Maha menciptakan segalanya. Apakah bisa Allah menciptakan Tuhan? Jawabannya tidak bisa. Itu pertanyaannya yang salah. Karena kalau ada Tuhan diciptakan, itu berarti bukan Tuhan. Itu bertentangan dengan sifatnya Allah, yang Allah itu tidak diciptakan. Jadi pertanyaannya sudah salah di situ. La mislalahu wala shibhalahu, dan tidak ada makhluk apapun yang menyamai Allah dan menyerupai Allah. Sama aja tidak, apalagi serupa. Jadi nggak ada benar. Allah itu kayak apa? Ya nggak tahu kita sekarang. Emang kita tidak diizinkan untuk mengetahui Allah itu sekarang. Ya. Makanya nanti di akhirat itu nikmat terbesar yang akan kita dapatkan di dalam surga, yaitu mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Ya. Kita yang sekarang hanya bisa itu mengetahui Allah itu ada karena bertafakur, melihat alam semesta, pasti ada yang menciptakan, ya dia ya Allah. Kita melihat ada yang mengatur kehidupannya kita, pasti ada yang mengatur, ya dia ya Allah. Tapi yang bagaimana Allah, kita belum bisa mengetahui. Karena sifat manusia ini mengetahui apa yang pernah dia lihat doang. Ya. Yang dia ketahui itu apa yang pernah dia lihat. Sedangkan matanya kita tidak diizinkan untuk melihat Allah. Tapi nanti di akhirat kita akan melihat Allah, mengetahui siapa yang bagaimana Allah itu. Ya, zatnya Allah. Dan nanti nikmat terbesar itu di akhirat adalah melihat Allah. Bukan kita itu mendapatkan makanan yang enak-enak, ya pengen ini ada, pengen itu ada, wah nikmat banget. Itu semua kalah ketika nanti kita mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Tidak ada yang dapat menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwas samiu al basir, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Khalaqas samawati wal ardh. Dia Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayah, dan dia ya Allah pun yang menciptakan hidup dan mati. Wa ta'ah wal ma'siyat, yang menciptakan ketaatan, yang menciptakan kemaksiatan, ya Allah. Wasiha wasaqam, yang menciptakan sakit dan sehat, ya Allah. Wa jami'al kauni wa ma fihi, dan seluruh yang ada di alam semesta. Ya. Jadi baik dan buruk pun yang itu diciptakan oleh Allah.
Allah. Ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah itu menciptakan kemaksiatan? Kok Allah nggak ciptakan taat saja? Kenapa Allah nggak ciptakan sehat aja, nggak usah ciptakan penyakit? Kenapa Allah ciptakan ada orang miskin? Kok nggak ciptakan semua orang kaya? Nah, itu semua salah satunya sebagai ujian untuk kita, ujian untuk kita lewati. Dan salah satunya lagi itu sebagai pembanding supaya kita tahu yang mana yang taat, yang mana yang maksiat. Sekarang begini, kalau tidak ada hitam, apakah kita bisa membedakan yang mana yang putih? Kalau cara kita tahu ini susu putih apa hitam, sedangkan hitam tidak diciptakan, bagaimana kita bisa mengatakan dia putih kalau tidak ada pembandingnya? Bagaimana kita mau menggolongkan si ini orang kaya kalau nggak ada orang miskin? Ayo, semua orang kaya, bagaimana kita mau menggolongkan dia orang kaya kalau tidak ada orang miskin? Bagaimana kita mau merasa sehat kalau nggak ada yang sakit? Nah, itu juga supaya kita itu bersyukur kepada Allah, ya. Ketika kita mendapatkan ketaatan, kita sadar bahwa kita itu sedang ditakdirkan untuk taat. Ketika kita sedang mendapatkan kesehatan, kita sadar bahwa kita sedang diberi sehat oleh Allah. Ketika kita sedang dihidupkan, kita sadar bahwa kita sedang diberi hidup oleh Allah. Ketika rizki kita lagi banyak, kita sadar bahwa di luar sana mungkin ada yang rizkinya tidak sebanyak kita di hari itu. Supaya kita itu bersyukur. Kalau semua diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada orang yang tidak diberi rizki, kita nggak akan bersyukur. Karena semua orang sama, malah yang ada kita merasa kurang. Kalau semua orang setara, setiap hari 100.000 rizkinya, pasti dia rasa kurang. Ketika ada pembanding, oh ada yang dapat 50.000, ternyata saya alhamdulillah dapat 100.000. Makanya Allah ciptakan itu berpasang-pasangan. Sebagai apa? Sebagai pembanding. Dan supaya kita pun bisa bersyukur, ya. Makanya Allah ciptakan kemaksiatan, ya. Gak Allah ciptakan semua orang soleh. Kenapa Allah ciptakan surga dan neraka? Kok Allah gak masukin aja semua ke surga? Toh itu tidak mengurangi kemuliaannya Allah, ya. Toh itu semua orang masuk surga tidak membuat Allah miskin, enggak? Iya, itu sebagai pembanding biar orang yang masuk surga itu bersyukur, untung gak dimasukin neraka. Itu seperti itu. Wa khalaqal khalqa wa amalahum, dan Allah pun yang menciptakan makhluk beserta amal-amal perbuatannya, ya. Baik perbuatan buruk dan baik itu diciptakan oleh Allah. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la yanqusu, dan Allah juga yang mentakdirkan, mengatur rizki makhluk-makhluknya, ajal-ajalnya, la tazidu wa la yanqusu, tidak akan kurang dan tidak akan bertambah, ya. Di sini Allah yang menciptakan amal-amal kita, ya. Baik kita dalam keadaan taat atau keadaan maksiat, ya sudah ditentukan oleh Allah. Rizki kita sudah ditentukan oleh Allah.
ajal kita yang menentukan Allah, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang ya. Ada yang walaupun ada ulama yang mengatakan bisa dirubah takdirnya Allah dengan doa, asalkan takdir yang belum Allah turunkan sampaikan kepada para malaikat bisa kita rubah dengan doa ya. Tapi saya Habib pernah bertafakur soal itu, soal doa ya. Soalnya kayaknya itu doa itu bisa merubah takdirnya Allah, sedangkan Allah itu apa yang Allah tentukan itu tidak bisa dirubah ya. Ini pusing Habib mikirin ini, bagaimana ini soal takdir dan doa ini. Setelah dipikirkan, ditafakuri oleh Habib, oh ternyata jangan-jangan kita berdoa pun itu takdirnya Allah. Kayak gini, kita seumpamanya sedang mendapatkan keburukan, kita nggak tahu bahwa sebenarnya Allah mentakdirkan kita kebaikan. Paham? Nah, di situ seolah-olah kita yang ingin berdoa meminta kebaikan, ternyata doanya kita adalah takdir juga dari Allah. Kayak orang yang ingin, Allah pengen dia mendapatkan rizki lebih, rizki yang banyak seumpamanya, dia jadi orang kaya ya. Dalam pikirannya kita pengen jadi orang kaya harus kerja. Memang yang tentukan rizki itu siapa? Allah. Tapi Allah memerintahkan kita untuk ikhtiar. Dalam keyakinan kita memang Allah, tapi rizki harus dicari dengan ikhtiar ya. Apakah kerjanya kita ini bisa merubah takdir yang Allah tentukan ya? Dipikir-pikir sama Habib, oh ternyata keinginan kita untuk bekerja itu takdir juga dari Allah. Jadi dari situ kita ketahui setiap detik hidup kita, jangankan setiap detik, setiap napas hidup kita, mulai dari perubahan yang menurut kita, yang perasaan kita, itu usahanya kita, ternyata itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu takdir dari Allah. Makanya kalau ada orang yang sholat, jangan merasa hebat, itu takdir Allah itu. Jangan merasa saya ini orang paling rajin, enggak ya. Itu lagi ditakdirkan Allah baik ya. Tinggal kita itu, kalau dia pun meminta kepada Allah, ya Allah jaga saya jadi orang baik, mungkin itu takdir itu takdir itu ya. Makanya kalau ada, kadang-kadang ada orang yang dia itu kurang baik, tiba-tiba Allah turunkan rasa takut di dalam hatinya, itu takdir, itu jatuh masuk dalam hatinya takdir rasa takut, akhirnya dia pun menjadi baik ya. Dari situ kita ketahui bahwa seluruh kehidupan kita ya, jangankan satu detik ya, di bawahnya satu detik, apa namanya di bawahnya satu detik ya, 0,1 detik itu 0,1 kehidupan kita, waktu kehidupan kita di bawah satu detik itu diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya saya pernah mendapatkan satu pelajaran bahwa kita itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak baik buruk, kalau tidak dalam keadaan baik berarti kita dalam keadaan buruk ya. Kalau kita tidak sehat berarti sakit. Kalau kita tidak ditakdirkan dalam taat berarti kita sedang maksiat ya. Kalau kita tidak ditakdirkan dekat dengan Allah berarti kita sedang jauh dari Allah. Makanya kalau kita sedang dalam keadaan yang menurut kita baik, perbanyak bersyukur kepada Allah yang telah menentukan kita dalam keadaan baik. Dan kita pun di sini
Duduknya kita sekarang di sini ini bukan karena kita yang merencanakan nanti kita bakal pengajian ya gini-gini. Itu Allah yang tentukan udah. Ya. Allah yang tentukan. Sudah ketentuannya Allah. Berjalannya kapan ketentuannya Allah? Ya sekarang. Ya. Berjalannya itu kapan ketentuannya Allah? Ya sekarang. Dulu Allah takdirkan, Allah sudah tentukan jam segini, detik ini, di sini dia akan merencanakan pengajian di sini. Ketentuannya kapan? Ya sekarang berjalannya itu. Padahal ketentuannya Allah sudah takdirkan dulu. Ya, Allah sudah tentukan dulu. Sekarang pelaksanaannya ada sekarang. Ya. Kita berdoa pun itu sudah ditentukan oleh Allah bahwa jam segini dia nanti akan berdoa kepada saya. Pelaksanaannya kapan? Ya ketika kita berdoa itu. Padahal yang nentuin siapa? Allah. Ya. Insyaallah ya. Wala yahdusu hadisun illa biqada'ihi wa qadrihi wa iradatihi wa annahu ta'ala hayyun alimun muridun qadirun mutakallimun, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat hayyun, hidup, alimun, mengetahui apa yang kita perbuat, muridun itu berkehendak, qadirun itu mampu, mutakallimun dan Allah itu mutakallim, sami'un basirun maha mendengar dan maha melihat. Nah, itu semua kalau dibahas secara terperinci, wah tidak cukup 1-2 kali pertemuan ya, bertauhid. Makanya ini kitab dinamakan itu Jami'us Shogir, Risalatul Jami'ah ya, kitab yang mengumpulkan. Jadi di sini nih globalnya ilmu tauhid aja yang dibahas di sini. Perinciannya ya dipelajari di kitab-kitab yang lebih besar ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui kedipan mata. Setiap kedipan matanya kita ini Allah tahu berapa kali kita kedip setiap hari. Kita aja yang kedip kadang nggak tahu berapa kali kita kedip. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah pun mengetahui apa yang di dalam hati. Tidak dibatasi dengan baju, kulit, daging, tulang. Ya. Allah tahu apa yang di dalam hati kita. Apalagi dibatasi sama tembok. Nggak bisa tembok jadi penghalang. Kalau kita manusia, di balik pintu ini Habib udah nggak tahu ada apa ini. Di balik pintu nggak tahu udah ada apa karena terhalang tembok. Tidak, jadi Allah itu tidak terhalang tembok, tidak terhalang jarak, tidak terhalang waktu, tidak karena jauh jadi Allah nggak tahu, nggak gitu. Allah bukan manusia. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah mengetahui yang dilakukan secara rahasia ataupun terang-terangan. Khaliqu kulli syai'in, Allah menciptakan seluruh apa yang ada, segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar, dan Allah Maha Esa dan Maha Qahhar itu maha memaksa ya. Maha memaksa. Allah paksa, Allah itu maha memaksa. Apa yang dipaksa oleh Allah ke kita makhluk? Coba, apa yang Allah paksa ke kita? Kata gurunya Habib Al-Habib Abdullah, Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghani bin Ahmad Al-Fiqi, beliau pernah mengatakan di dalam kita itu di sana kadang-kadang mendengar kaset dulu beliau ketika ceramah ya. Di dalam kaset beliau itu mengatakan kita itu manusia itu dipaksa ya, dipaksa oleh Allah. Dipaksanya apa? Dipaksa segala sesuatu. Dipaksa mati iya. Siapa yang tidak mau, yang tidak bisa? Kita semua ada yang nggak mau mati, tapi pasti
mati, ya. Dipaksa tidur, iya. Dipaksa makan, iya. Dipaksa ini itu segala. Siapa yang bisa menahan makan? Coba 3 hari aja. Ya. Oh, saya nggak mau dipaksa makan, saya nggak makan. 3 hari aja. Ya. Lapar, ya. Allah paksa dengan apa? Dengan lapar. Ya. Saya nggak mau tidur, Allah paksa dengan ngantuk. Ya. Jadi hidup kita ini ya dipaksa sama Allah. Nggak ada yang mengikuti keinginannya kita sendiri. Ya. Makanya ada orang yang kaya itu bukan maunya dia. Ya. Lahir-lahir jadi kaya ya udah dipaksa sama Allah. Lahir-lahir jadi miskin ya udah dipaksa sama Allah. Itu nggak bisa kita tentukan, atur sendiri. Ya. Tinggal bagaimana kita mensyukurinya, ya. Kita mensyukurinya dan kita pergunakan sebagaimana mestinya, ya. Nggak terus, oh enak banget dia diciptakan jadi kaya, saya jadi miskin. Tunggu dulu. Orang kaya emang enak, tapi tanggung jawabnya gede. Ya. Orang miskin memang nggak enak, tapi apa yang mau ditanggung jawabkan nanti? Ya. Ditanggung jawabkan nanti. Jadi makanya paling enak itu ya mudah-mudahan semua di sini jadi orang kaya yang bersyukur, banyak sodako, ya, banyak membantu orang yang lain, ya. Itu enak, enak udah itu. Ya. Jadi Allah itu maha mengetahui ya apa yang ada, segala sesuatu, segala perbuatannya kita, dan apa yang kita rahasiakan dan kita perbuat secara terang-terangan Allah mengetahui. Ada satu cerita, jam berapa ya? Jam 8 ya, udah jam 8. Biasa jam berapa selesai? Jam berapa? Jam 10. Tapi udah ada jadwal ngopi habis ini. Jangan dihabiskan sekarang ya. Biar sengaja biar setiap kapan ya, biar bulan depan kesini lagi habis. Sebagai penutup ada satu cerita. Ada dahulu satu rombongan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Di situ di dalam rombongan tersebut ada laki-laki dan ada perempuannya. Ternyata di dalam perjalanannya mereka ada satu laki-laki yang selalu memperhatikan satu perempuan. Dia suka sama ini perempuan ini. Dia suka dan maaf dia memiliki nafsu kepada perempuan tersebut. Dia memiliki, namanya laki-laki lihat perempuan, pasti laki-laki ada nafsunya. Ternyata secara diam-diam melakukan perjalanan dengan perempuan tersebut, dia itu menaruh hati dan ada nafsunya kepada itu perempuan. Ketika sampai di tempat mereka itu singgah, karena tidak sanggup lagi, si laki-laki ini ngomong ke si perempuan, "Hei, kamu," siapa yang namanya ya? Masito seumpamanya. Bagus banget no. Masito itu artinya sisir. Jadi Habib nggak nyindir siapa-siapa ya. Kalau ada orang yang namanya Masito jangan merasa tersindir. Yang Habib sebut itu sisir. Emang ada orang nama Masito. Siti Masitoh dulu, tapi bukan Masitoh orang yang Habib sebut. Seumpamanya namanya Masitoh seumpamanya. Masitoh, saya itu senang sama kamu. Kamu itu terlihat, kamu itu melihat kamu itu membangkitkan gairah syahwat saya, katanya. Sama si perempuan itu, si Masito itu, dia itu ditanggapi dengan gini, karena dia sudah menyampaikan apa yang dia rasakan. Ini laki-laki, saya masih Masito diginiin, coba kamu lihat
Apakah semua orang sudah tertidur? Ya. Coba lihat, udah sepi nggak? Udah pada tidur nggak yang lain? Ya. Udah sepi nggak rombongannya kita ini? Akhirnya si laki-laki berpikir bahwa oh ternyata si Masito juga mau melakukan apa yang pengen si laki-laki tadi lakukan. Akhirnya wah dia bersemangat, dikelilingi rombongannya dia. Wah udah pada tidur belum? Oh ini udah tidur, udah tidur, tidur. Wah ternyata semuanya sudah tidur, tinggal mereka berdua. Datang dia ke ini perempuan dengan senang. Wah akhirnya syahwatnya dia ini bisa dilampiaskan katanya. Datang ke ini perempuan, dia mengatakan semua orang sudah tertidur. Laporan dia, orang semua udah pada tidur, pokoknya kita aman katanya. Akhirnya si perempuan menjawab, apa pendapatmu dengan Allah? Apakah Allah sudah tertidur? Ini laki-laki tahu Allah nggak akan tertidur. Allah tahu apa yang akan mereka lakukan. Akhirnya dia pun malu dengan apa yang mau dia lakukan, dan dia malu dengan keimanannya dia yang merasa tidak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa itu malu kalau yang melihat cuma manusia, sedangkan dia tidak sadar bahwa Allah zat yang maha melihat. Di situ dia malu. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah dan dia tidak jadi melakukan keinginannya dia tadi yang buruk ya. Nah itu ya sebagai penutup tadi dari perkumpulan kita ini. Atau kurang? Kurang atau udah? Ya, biar istiqomah ya, dikit-dikit yang penting istiqomah ya. Afdolul amal adwamuha wa inkol ya. Paling afdolnya amal yang terus menerus walaupun sedikit, jangan sekali banyak habis itu capek ya. Makanya kalau orang baru sholat duha, baru belajar sholat duha 2 rakaat dulu aja. Jangan ikutin karena baru mau sholat duha, wah saya langsung mau 11 rakaat, habis itu sekali langsung capek, besok enggak, udah kapok dia gara-gara capek ya. Mending dikit-dikit, yang penting istiqomah ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah, mendapat barokah dari Allah, barokah dari Rasulullah, barokah dari pengarang kitab, barokah dari majelis kita ini, pengajian kita ini, dan mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diruaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka seluruh jalan-jalan ketenangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan permasalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka seluruhnya, didamaikan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenangkan keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian doanya kan 3 hari kebelakang Bapak ulang tahun yang ke-72 sekalian juga nanti tanggal 21 almarhum menjalani almarhum sama ulang tahun. Dalam yang ulang tahun, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang ke 72, masya Allah. Ini apa namanya? Kalau bonusnya udah banyak ya, udah banyak bonusnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diisi dengan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan ketenangan baik dohir dan batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umurnya selalu diisi dengan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan namanya manusia pasti ada umurnya, tidak harus yang tua yang meninggal, yang muda pun pasti bisa jadi meninggal. Yang mudah-mudahan kita kesemuanya ditutup umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul
khatimah, dan yang mudah-mudahan yang sudah dahulu meninggalkan kita diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangi kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dan mudah-mudahan di malam ini mereka bisa tersenyum melihat keluarga kita yang sedang berkumpul dalam keadaan bahagia dan harmonis ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa li walidayya.